Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai jaringan lemak pada hewan. Adapun anggotanya yaitu saya sendiri, Agnejina Nur Utami, Andini Puji Anissa, Diki Saiful Anwar, Fionita Zahra Mustafa, Hani Kurniasari, dan Ilmi Farah Fadlika. Adapun poin pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian jaringan lemak, jenis-jenis jaringan lemak, fungsi jaringan lemak, dan komposisi pada jaringan lemak. Nah, langsung saja ke pengertian jaringan lemak. Jaringan lemak disebut juga jaringan adiposa yang terdiri dari sel adiposa atau adiposit. Jaringan ini yakni jaringan ikat spesial yang menaruh cadangan lemak. Karakteristik khas sesuatu jaringan ikat merupakan tersusun atas sel serta matriks atau substansi dasar. Serta jaringan lemak memiliki sel yang mana substansi dasarnya merupakan lemak. Nah, oleh karena itu, jaringan lemak digolongkan jaringan ikat spesial. Sel-sel adiposit memiliki vakuola untuk menaruh lemak-lemak tersebut. Ciri-ciri sel lemak adalah oval, transparan, tipis, dan elastis. Jaringan lemak terdapat di sejumlah tempat di tubuh, terutama di bawah kulit. Jaringan ini juga terletak di antara otot dan sekitar organ internal, terutama di rongga perut. Jaringan lemak bertindak menghasilkan hormon yang mempengaruhi aktivitas metabolisme dalam sistem organ lain. Beberapa hormon yang diproduksi oleh sel-sel adiposa mempengaruhi metabolisme hormon seks, regulasi tekanan darah, sensitivitas insulin, penyimpanan lemak, dan penggunaan pembekuan darah dan sel sinyal. Jenis-jenis jaringan lemak hewan. Yang pertama, jaringan adiposa putih. Jaringan adiposa putih terdiri dari sel lemak putih dengan vakuola yang besar dan sedikit mitokondria. Dilansir dari biologi diktionary, jaringan adiposa putih berfungsi sebagai penyimpanan lemak, trigliserida, dan sebagai organ endokrin. Sebagai organ endokrin, jaringan adiposa putih dapat melepaskan hormon yang membantu proses metabolisme dan fungsi endokrin. Contohnya, hormon yang disekresikan jaringan adiposa putih adalah leptin, fisfatin, apelin, estrogen, resistin, dan interleukins. Ada beberapa karakteristik jaringan adiposa putih. Yang pertama, yaitu sebagai proteksi organ. Jaringan adiposa putih juga dapat berfungsi sebagai bantalan proteksi untuk organ dalam tubuh. Ini membantu melindungi organ-organ seperti ginjal dan jantung dari benturan fisik. Lalu yang kedua, ada hormon dan metabolisme. Jaringan adiposa putih juga berperan dalam produksi hormon dan regulasi metabolisme. Misalnya, jaringan adiposa putih menghasilkan hormon leptin yang mengatur nafsu makan dan adiponektin yang terlibat dalam regulasi gula darah. Lalu yang ketiga ada distribusi di tubuh. Jaringan adiposa putih terdistribusi di seluruh tubuh, terutama di daerah seperti perut, paha, pinggul, dan lapisan bawah kulit. Yang selanjutnya yaitu jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa coklat terdiri dari sel lemak yang terdiri dari banyak vakuola, mitokondria, dan pembuluh darah yang merubahnya menjadi warna coklat. Dilansir dari Togko, jaringan adiposa coklat berfungsi untuk membakar energi dan menghasilkan panas. Lemak coklat banyak dimiliki oleh bayi manusia dan hewan yang baru lahir untuk melindunginya dari hipotermia. Seiring dengan bertambahnya umur, jaringan adiposa coklat akan semakin sedikit. Jaringan adiposa coklat ini juga berperan penting dalam mempertahankan tubuh hewan yang sedang hibernasi agar tetap hangat dan fungsional. Selain itu juga, jaringan adiposa coklat berperan sebagai anti-obesitas karena memiliki kemampuan mengoksidasi asam lemak dan glukosa untuk mempertahankan termogenesis atau panas tubuh. Yang selanjutnya yaitu jaringan adiposa krem. Jaringan adiposa krem adalah salah satu jenis jaringan adiposa yang terdiri dari sel lemak atau sel adiposa. Jaringan adiposa krem memiliki struktur dan fungsi yang mirip dengan jaringan adiposa coklat. Jaringan adiposa krem mampu melepaskan panas dan meningkatkan energi pembakaran sebagai respon terhadap suhu dingin.
Adiposa krem sama seperti adiposa coklat dilengkapi dengan mitokondria yang mengandung uncoupled protein 1, yang ketika teraktivasi akan mengendalikan sintesis ATP dan meningkatkan energi pembakaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi jaringan lemak hewan. Jumlah lemak pada hewan sangat bervariasi. Hal ini juga ditentukan oleh jenis kelamin, usia, dan aktivitas tubuh. Pada umumnya, jumlah sel lemak ini lebih banyak terdapat pada betina dibanding jantan. Fungsi jaringan lemak pada hewan adalah yang pertama, energi cadangan. Lemak adalah sumber energi cadangan yang dapat dimetabolisme untuk menghasilkan energi ketika tubuh kehabisan asupan glukosa atau karbohidrat. Hal ini membantu hewan-hewan yang berhibernasi. Pada masa hibernasi, hewan tidak aktif mencari makan. Namun, hewan harus tetap menjaga panas tubuh dan juga menjalankan kestabilan organ. Dengan tidak adanya asupan makanan yang masuk, maka tubuh akan merombak simpanan lemak dalam sel-sel lemak guna menghasilkan energi melalui respirasi sel. Fungsi yang kedua yaitu sebagai pelindung dari goncangan. Karakteristik lemak yang bisa menahan benturan bermanfaat untuk melindungi organ-organ tertentu dari efek guncangan, yang mungkin bisa merubah letak atau struktur organ tersebut, seperti pada ovarium, ginjal, dan yang lain sebagainya. Fungsi yang ketiga yaitu isolator panas. Jaringan lemak yaitu paling banyak terletak pada lapisan hipodermis kulit. Semakin banyak lemak yang disimpan, maka lapisan ini semakin tebal. Lemak pada kulit berfungsi sebagai isolator atau penahan panas tubuh. Hal ini berkaitan dengan suhu pada lingkungan. Hewan-hewan yang hidup di daerah dingin dapat bertahan hidup karena mempunyai lapisan hipodermis yang cukup tebal dan rambut yang lebat. Fungsi yang terakhir yaitu sebagai mengisi ruang antar jaringan. Semacam jaringan ikat longgar yang lain, jaringan lemak dapat ditemui bagaikan pengisi ruang antar jaringan ataupun antar organ. Jaringan lemak pula dapat ditemui bagaikan pembungkus organ. Bagian abdomen atau perut umumnya memiliki banyak simpanan lemak. Selanjutnya yaitu materi tentang komposisi jaringan lemak. Kebanyakan sel yang ditemui dalam jaringan adiposa merupakan adiposit. Adiposit memiliki tetesan lemak yang tersimpan yang biasa digunakan untuk tenaga. Sel-sel ini membesar ataupun menurun bergantung pada apakah lemak yang ditaruh ataupun digunakan. Tipe lain dari sel-sel yang terdiri jaringan adiposa tercantum fibroblast, sel darah putih, saraf, serta sel-sel endotel. Adiposit yang berasal dari sel-sel prekursor yang tumbuh jadi salah satu dari 3 tipe jaringan adiposa, yaitu jaringan adiposa putih, jaringan adiposa coklat, ataupun jaringan adiposa krem. Kebanyakan jaringan adiposa dalam badan bercorak putih. Putih adiposa tokoh jaringan tenaga serta menolong buat melindungi badan. Sedangkan adiposa coklat membakar tenaga serta menciptakan panas. Mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.